Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya belum semangat ini, kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini masih tetap semangat walaupun cuacanya mungkin sudah seperti ini siang ya. Karena terbelah ya. Nah, sebelum kita lanjutkan sosialisasi hari ini, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Jangan hanya membeli selfie, sehingga sebentar ketemu sendiri. Bertemu kembali di sesi sosialisasi, menyampaikan budaya positif untuk mewujudkan visi. Oke, Ibu, hari ini kita akan melanjutkan materi sosialisasi yang telah kami dapatkan selama kami mengikuti pendidikan kita. Materi kali ini yaitu mengenai keyakinan kelas. Kalau berbicara tentang keyakinan kelas, kita berbicara kepada makna dari keyakinan. Menurut ibu makna dari keyakinan ini apa? Keyakinan, yakin, berarti saya dengan suatu hal. Kemudian ada lagi, ya, kemudian kesepakatan, keyakinan dalam diri kita tentu memiliki suatu kepercayaan atau keyakinan masing-masing. Terima kasih. Berikutnya ada satu pertanyaan pemantik. Mengapa keyakinan keras? Mengapa tidak peraturan keras saja? Berarti ada dua hal yang berbeda. Ibu ada yang bisa menyampaikan jawaban untuk pertanyaan pemantik hari ini? Kalau keyakinan itu bersumber dari masing-masing yang disatukan dan disepakati bersama. Kalau peraturan kelas itu sumbernya dari satu sumber saja, bukan dari sebenarnya anggota kelas. Iya, terima kasih Bu ya. Yang lain ada? Ada yang ibu? Oke, pada intinya memang kalau untuk peraturan artinya hanya satu saja ya Bu ya. Jadi bukan melibatkan keluarga kelas atau keluarga sekolah. Tapi kalau untuk keyakinan ini melibatkan semua pihak. Nah, jadi yang di sini disampaikan bahwa keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Sedangkan peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Nah, ini yang harus kita yakinkan bahwa yang namanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini melibatkan semua pihak, tidak hanya kita saja sebagai guru atau pemangku kepentingan. Karena selama ini yang kita tahu peraturan kelas inilah yang kita gunakan. Misalnya siswa dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah sebuah peraturan. Tapi yang kita terapkan mulai hari ini dan seterusnya bukan lagi peraturan, tetapi namanya adalah keyakinan. Nah, berikutnya muncul pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau bagaimana itu? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai sepeda motor? Untuk keselamatan. Ada lagi Bu? Untuk perlindungan. Untuk kita melindungi para kita ya jika terjadi ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, untuk keselamatan ya, sepakat ya. Nah, lalu muncul pertanyaan ketiga. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Bagaimana? Supaya menjaga kesehatan. Iya, betul. Benar. Untuk menjaga kesehatan. Oke, jadi jika jawabannya adalah nilai-nilai keselamatan dan kesehatan, maka nilai inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Ini yang disebut sebagai keyakinan. Lalu nilai-nilai kebajikan pemikiran saling disepakati secara tersirat atau tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kita harus memiliki suatu keyakinan dalam menerapkan suatu hal-hal yang kita sepakati bersama. Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Ya, dalam hal ini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ini ada beberapa cara. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang dirinci dan konkret. Artinya, kalau untuk keyakinan kelas ini sifatnya lebih abstrak, tidak konkret seperti peraturan kelas, tidak nyata, tapi sudah bisa kita lakukan.
Lalu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi pernyataan ini bersifat umum, tidak khusus. Lalu pernyataan keyakinan kelas senantiasa diikut dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kalimat-kalimat negatif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Dalam hal ini tidak perlu kita banyak-banyak ngomong keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kalau hanya ada 7 atau 10 silakan sesuai kesepakatan bersama. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kita menyesuaikan dengan lingkungan kita berada, terutama di sekolah kita SMA Negeri 1 Sawalunto, dan itu lokasinya lebih strategis di antara sekolah lainnya. Yang berikutnya, semua keluarga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi tidak hanya guru saja, tapi siswa dilibatkan dalam curah pendapat dalam membentuk suatu keyakinan kelas. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi boleh meninjau dari waktu ke waktu jika nanti ada perbaikan dan seterusnya. Oke, lalu bagaimana prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Maka yang pertama, kita bisa mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Jadi di sini diminta semua pihak, kalau di kelas artinya warga kelas yaitu murid-murid di kelas, menyampaikan curah pendapatnya tentang peraturan di kelas. Yang pertama, peraturan di kelas. Lalu yang kedua, mencatat semua masukan warga sekolah dan murid atau bisa agar semua warga sekolah atau anggota kelas bisa mengekspresi curah pendapat. Jadi seperti gambaran yang sudah ditayangkan, peraturannya bisa kita letakkan di papan tulis atau kertas desa dengan menggunakan stiker. Tadi masih peraturan, yang kedua juga masih peraturan dituliskan di depan atau di kertas desa. Lalu berikutnya, susun keyakinan kelas sebagai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, dan tidak kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi posisinya. Nah, ini sudah masuk pada keyakinan. Jadi kalimat negatifnya misalnya jangan berlari di kelas atau podium. Karena ada kata jangan ini sebuah kalimat negatif, maka kita ubah menjadi kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau podium. Nah, kalimat-kalimat inilah disebut dengan pernyataan kalimat positif yang akan kita keluarkan dalam keyakinan kelas. Selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Jika nanti dalam susunan keyakinan tadi masih ada bentuknya peraturan, maka itu nanti kita tinjau kembali. Karena kita posisinya hanya mengambil keyakinannya saja. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang ditinjau, yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, daftarlah tepat waktu, dengarkan dulu, itu sama-sama berada di bawah satu payung nilai kebajikan, yaitu saling menghormati atau hormat. Jadi nilai kebajikannya ini hanya satu payung, yaitu saling menghormati. Nah, ini sudah masuk dalam pembagian keyakinan yang akan dipilih. Nah, setelah itu tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa butir keyakinan, maka jumlah butir keyakinan akan bertambah. Ini mulai dari yang 10 tadi peraturan, lalu diperbaiki atau ditetapkan lagi menjadi sebuah keyakinan nilai-nilai kebajikan, maka dari 10 peraturan itu nanti akan berkurang menyesuaikan nilai kebajikan yang ada. Nah, berikutnya, setelah keyakinan sekolah atau kelas telah selesai dibuat, maka semua warga sekolah atau murid meninjau kembali dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau jadi setelah dibuat keyakinan tadi, lalu ditinjau kembali apakah sudah disepakati atau belum terhadap keyakinan kelas yang dibuat. Oke, kita lanjutkan. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya dapat diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, ini kalau sudah selesai. Sampai di sini ada pertanyaan, Ibu? Apakah ada?
Ya. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Pia. Mengapa kita perlu menerapkan keyakinan kelas? Mengapa tidak menerapkan kelas? Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa yang namanya keyakinan ini lebih mengarah kepada motivasi intrinsik. Jadi kalau dia motivasi ekstrinsik, artinya hal itu berasal dari luar. Kalau motivasi intrinsik, ini kan berasal dari dalam diri kita. Contoh ketika kita tidak menggunakan helm, artinya itu ada satu intrinsik yang dia langgar. Pertama, keyakinan yang ada dalam dirinya. Kedua, peraturan dari pihak berkepentingan untuk mengendarai sepeda motor itu dilanggar juga. Ada dua berarti. Sementara dalam kalau penggunaan sepeda motor kita mengendarai kita menggunakan helm, maka kita menggunakan motivasi intrinsik. Artinya kita bisa bertanggung jawab. Jadi perlu untuk menerapkan keyakinan daripada peraturan. Karena seperti tadi keyakinan itu dibuat secara bersama. Tapi kalau peraturan hanya satu orang saja, satu pihak saja, sehingga kita tidak mungkin ingin melakukan sebuah hal yang lebih baik dengan sebuah paksaan. Jadi kalau bisa memang untuk menerapkan keyakinan ini berasal dari diri kita. Walaupun kita berada di lingkungan yang dekat dari lingkungan tempat kita kerja, ketika kita menggunakan helm saat berkendara sepeda motor, itu sudah muncul di diri kita bahwa oh iya, demi keselamatan saya harus menggunakan helm. Jadi bukan karena peraturan yang ada. Kalau dengan karena peraturan yang ada, maka sebuah paksaan. Itu menurut saya. Bagaimana Bu Pia? Jadi untuk bertanggung jawab dan untuk menjadikan diri kita lebih termotivasi, itu salah satu bentuk mengapa kita menerapkan keyakinan. Oke, Ibu ada yang lain? Ya silakan Ibu Yul. Bu ini, saya mau tanya, keyakinan kelas itu sama nggak dengan kesepakatan belajar? Sama dengan kesepakatan belajar. Oke, terima kasih Bu Yul. Kalau dilihat dari definisi, yang namanya keyakinan itu sama dengan ketentuan, sama dengan kepercayaan. Yang dikatakan kesepakatan belajar berarti yang pihak itu adalah gurunya dengan siswa di kelas. Tapi kalau di wali kelas, itu kesepakatan atau keyakinan kelas. Kalau yang tadi kesepakatan belajar jatuhnya kepada guru mata pelajaran dengan siswa yang berada di kelas. Jadi kalau dikatakan sama, bisa kita katakan sama karena pengertiannya juga di situ kesepakatan. Hanya bedanya kalau kesepakatan belajar artinya guru mata pelajaran dengan siswa di kelas. Kalau kesepakatan atau keyakinan kelas berarti kesepakatan antara wali kelas dengan murid yang ada di kelas. Begitu Bu. Bagaimana Bu? Terima kasih boleh sama-sama. Kemudian Ibu sudah. Nah untuk selanjutnya agar lebih mudah maka saya buat sebuah kesimpulan sebelum kita melakukan keyakinan kelas. Kesimpulannya yaitu langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Misalnya kita munculkan 7 peraturan atau 8 peraturan kita tuliskan. Kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat-kalimat positif. Jadi kita usahakan tidak ada lagi kalimat-kalimat negatif yang keluar dalam penerapan keyakinan kelas. Dilarang membuang sampah, maka kita ubah menjadi kalimat positif, membuang sampah pada tempat. Seperti itu. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Setelah yang tadi, maka nilai kebajikan apa yang kita buat di sana? Seperti dilarang membuang sampah tadi atau membuang sampah pada tempatnya, maka nilai kebajikan yang adalah nilai kebajikan. Lalu yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi, ketika kita membuat peraturan tadi, keyakinan, lalu dibuatkan nilai-nilai kebajikan, kita diskusikan gambaran perilakunya seperti apa. Dan yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Jadi peran kita juga ada, misalnya peran sebagai guru itu seperti apa di sekolah, peran kita sebagai wali kelas seperti apa, peran kita sebagai pimpinan di sekolah seperti apa. Jadi kita bersama-sama untuk mewujudkan visi sekolah kita cerdas, berkarakter madani dan peduli lingkungan itu harus kita wujudkan secara bersama.
semua stakeholder juga harus dilibatkan. Dan yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini keyakinan kelas yang sudah ditetapkan bisa kita tinjau kembali. Jika memang ini kurang tepat atau ada perlu perbaikan atau revisi, kita tinjau kembali menjadi lebih baik. Oke, demikian Ibu-Ibu hebat hari ini. Materi keyakinan kelas sudah selesai. Sebelum saya tutup, maka seperti tadi di awal, karena dibuka dengan pantun, maka diakhiri pula dengan pantun. Oke. Guru penggerak senang berkolaborasi. Oke, kita ulang ya. Guru penggerak senang berkolaborasi. Berkolaborasi di forum diskusi. Cukup sekian presentasi kami. Terima kasih atas segala atensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu-ibu cantik sudah hadir pada acara kita ini. Acara kita ini yaitu sosialisasi budaya positif yang kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Baiklah Ibu, saya langsung saja untuk materi yang akan saya bahas yaitu mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, kira-kira Ibu-ibu sudah tahu apa itu motivasi? Sudah? Nah, apa itu kira-kira motivasi Ibu? Dorongan. Oke. Nah, semuanya sudah benar ya. Itu sekarang ini dorongan apa sih Ibu-ibu? Nah, itu dia, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu. Nah, kira-kira sekarang ini Ibu-ibu, saya bertanya, Ibu-ibu punya motivasi tidak untuk datang ke sekolah ini? Ya. Apa kira-kira motivasi Ibu untuk datang ke sekolah? Oke, menjalankan tugas. Apa lagi Ibu kira-kira? Bertemu dengan siswa. Kalau Ibu Febi bagaimana? Apa dorongan Febi datang ke sekolah ini? Untuk mendidik anak bangsa, Bu. Untuk mendidik anak bangsa. Oke. Nah, semuanya pada umumnya sama ya. Kita sebagai seorang pendidik, motivasi kita itu ingin mencerdaskan anak bangsa. Oke. Nah, Ibu-ibu, nah di sini kita ada 3 motivasi dari perilaku manusia. Ya. Jadi ada 3 motivasi. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah kita merasakannya Ibu-ibu? Nah, waktu sekolah pernah kita merasakannya? Sering ya. Umpamanya saja kalau seandainya kita datang terlambat, ya, kita datang terlambat, kita di sana akan memberikan pernyataan bahwa kita terlambat, bla 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 bla. Nah, itu tujuannya apa? Nah, umpamanya Bu, ban motor saya bocor, umpamanya kayak gitu kan? Nah, kira-kira itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang diberikan oleh guru. Yaitu salah satu contoh motivasi perilaku manusia. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ibu-ibu datang ke sekolah pagi-pagi atau tidak terlambat, apakah ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Tidak. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Tidak. Bagaimana Ibu? Selama ini tidak ya Ibu ya. Nah, kita harapkan kita tidak mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Karena apa? Yang kita inginkan sebenarnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi untuk motivasi yang pertama
Nah, kira-kira menurut ibu-ibu bagaimana kasus kita itu? Sebagai seorang guru, nah kita ini ya, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Nah, kira-kira motivasi apa yang kita dasari dari yang ketiga tadi ibu-ibu? Yang ketiga ya. Nah, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Ada kita seperti itu ibu? Ada ya, sebagian ada ya ibu. Ya, atasan Anda dia mendapatkan surat peringatan. Nah, ya. Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan. Nah, ya, mendapat reward. Oh, ini yang sering tidak datang terlambat atau datangnya tepat waktu ya. Nah, sebenarnya kita juga tidak menginginkan hal yang demikian. Nah, di sini untuk pernyataan ini sudah dapat kita jawab bersama ya, bahwa yang kita inginkan itu adalah motivasi yang ketiga yang datang dari diri kita sendiri. Nah, jadi ibu-ibu, tujuan dari disiplin positif yaitu menanamkan motivasi yang ketiga yang tadi sudah kita bahas ya pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu tujuan dari disiplin positif. Nah, sekarang kita masuk ke hukuman dan penghargaan. Nah, di situ ada kasus. Nah, sama-sama kita baca. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjawab dengan jujur dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan Iva diminta untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, kira-kira dari kasus ini kita ada melakukannya ibu-ibu? Ada kita melakukannya ibu-ibu? Ya, ibu ya. Oke, nah di sini ada pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Kenapa ibu kita tidak setuju dengan tindakan Pak Seno? Karena didik siswanya mempermalukan siswa. Yang kedua, tidak mendidik. Ada lagi ibu? Merusak mental. Ya. Sehingga anak tersebut malu ya. Oke. Menurut ibu-ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi ini? Sebagai hukuman. Dari mana kita menyatakan itu sebagai hukuman, ibu? Dari mana kita menyatakan itu sebagai hukuman? Iya, bagaimana? tindakan usaha dari Pak Seno tanpa menanyakan terlebih dahulu terhadap Iva. Oke, terima kasih Bu Mita. Nah, Pak Seno ini dia memberikan hukuman kepada murid. Kenapa dinyatakan memberikan hukuman? Karena Pak Seno itu langsung memberikan apa yang teringat oleh Pak Seno hukumannya. Silakan berdiri ke depan sambil pegang hidung. Nah, kayak gitu ya. Apakah itu sudah ada dalam kesepakatan kelasnya? Kalau seandainya ada kesepakatan kelasnya, bisa saja itu termasuk ke dalam konsekuensi. Tetapi
restitusi. Nah, di sini untuk hukuman itu termasuk kepada identitas gagal. Nah, contohnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau seperti contoh tadi, menyakitkan tidak kira-kira itu? Ya, sangat menyakitkan. Nah, tidak nyaman untuk murid. Ya. Yang ketiga, korban mendapatkan ketidakadilan. Nah, murid akan tersakiti. Nah, itu banyak lagi identitas gagal dari hukuman. Nah, kita coba melihat kepada identitas sukses, ya. Dimana di sini ada konsekuensi dan ada restitusi. Nah, kita masuk kepada restitusi. Nah, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, ini sebuah kasus ya Ibu. Pegawai Anda membuat sebuah kesalahan yang menyebabkan kerugian finansial pada perusahaan. Pegawai tersebut menawarkan untuk bekerja lembur tanpa bayaran. Apakah Anda sebagai pemilik perusahaan akan menerimanya? Bagaimana Ibu jawabannya? Kalau kita sebagai seorang manajer nih, ya, bawahan kita melakukan kesalahan. Nah, di sini karyawan kita menawarkan diri untuk bekerja lembur tanpa dibayar. Nah, apakah kita sebagai pemilik perusahaan akan menerima atau bagaimana? Kira-kira menurut Ibu bagaimana? Iya, bagaimana? Kalau menurut saya tidak terima. Tidak terima. Iya. Karena ketika dia menawarkan diri untuk bekerja lembur tanpa bayaran, berarti dia sudah merasa bersalah. Dia yang pertama sudah merasa bersalah. Oke. Ketika kita tidak menerima, maka dia akan memperbaiki sikapnya. Konsekuensinya dia akan memperbaiki sikapnya. Konsekuensinya akan memperbaiki. Oke, ada lagi tanggapan dari yang lain? Yang lain? Boleh? Kalau ada tanggapan dari ibu yang lain? Ibu Nila ada tanggapan? Nah, boleh berbeda, tidak masalah. Iya, boleh berbeda. No comment. Oke, kalau Bu Diana bagaimana? Kalau di sini kan pegawainya akan menawarkan untuk bekerja lembur tanpa bayaran. Artinya pegawai itu sudah tahu mengenai kesalahan yang dilakukannya, sehingga dia membuat perbaikan ke depannya. Kalau memang presiden melakukan hal itu, maka bisa saja kita sebagai manajer menerima apa yang dilakukan oleh si pegawai. Berarti kita terima ya Ibu ya? Oke. Nah, gimana Bu? Dilihat dulu kesalahannya itu apa yang melakukan kesalahan. Jangan kita terima saja, dan kita tahu dulu latar belakang dia melakukan kesalahan itu apa. Ya. Nah, kalau memang seandainya kesalahannya itu sesuai dengan konsekuensi yang tadi dikatakan, dan konsekuensinya memang itu ya, solusinya memang itu bekerja tanpa dibayar lembur itu. Nah, kalau memang sudah dari awal konsekuensinya sudah seperti dan memang betul dia melakukan kesalahan, tapi apabila kesalahannya ada hal yang melakukannya bisa dipidana dan sebagainya. Jadi kita harus lihat dulu apa yang melatar belakangi dia melakukan kesalahan. Jadi tidak langsung menjudge gitu kalau dia salah. Oke. Terima kasih atas tanggapannya Ibu ya. Berarti ada dua jawaban. Kalau Ibu Rima itu tidak menerima ya. Kalau Ibu Nita dan Ibu Yanda itu sesuai nanti dengan kesepakatan atau konsekuensi yang diberikan. Nah, sesuai dengan pelajaran kita tadi yaitu mengenai restitusi, berarti kita mencari kesepakatan kita kemarin apa. Jadi kita cari kembali kesepakatan kita apa kemarin. Kalau saya melakukan ini, maka yang harus dilakukan adalah ini. Nah, begitu. Jadi kita sesuai dengan konsekuensi yang telah ditetapkan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, yang sama dengan restitusi tadi. Nah, sekarang ciri-ciri dari restitusi itu Ibu-ibu. Nah, yang pertama restitusi itu bukan
nilai. Nah, restitusi itu menguatkan. Ya. Kenapa dikatakan menguatkan? Karena dengan adanya penyelesaian masalah dengan restitusi itu, maka kita semakin kuat dalam mengambil keputusan. Nah, selanjutnya restitusi itu fokus pada solusi, jadi bukan pada masalah. Nah, sekarang kita masuk kepada 3 tahap evaluasi diri. Kita sudah pernah evaluasi diri, Ibu? Sudah ya. Nah, yang pertama, saya tidak suka cara saya berbicara padamu. Ya, kalau kita melakukan kesalahan, namanya kita asal ngomong sama orang, ya, kita coba melakukan evaluasi diri. Yang pertama itu saya tidak suka cara saya berbicara padamu. Nah, yang kedua, kesalahan yang saya lakukan adalah satu, saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan. Yang kedua, saya lelah dan saya bicara terlalu cepat. Yang ketiga, saya tidak jelas menyampaikan apa yang saya inginkan. Yang keempat, pemahaman saya berbeda dengan pemahaman. Oke, nah yang ketiga yaitu besok lagi saya akan. Nah, di sini menyampaikan informasi yang saya punya dan kamu butuhkan. Ya. Yang kedua, saya akan bicara lebih lambat. Yang ketiga, saya akan bicara lebih jelas tentang keinginan saya. Dan yang terakhir yaitu menyampaikan pemahaman saya pada. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Kita akan mencoba melakukan tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Oke, kepada Ibu Mita, ada yang mau ditanyakan? Ya, Ibu ya. Ini kan target kita sebenarnya ini siswa kita. Iya, siswa. Iya. Tadi kan ada 3 jenis motivasi kan ya. Sebagai apa tadi itu buku, hukuman, kemudian penghargaan, ya kan penghargaan. Kemudian satu lagi motivasi dari dalam, ya dari dalam. Nah, ini sebagian besar anak-anak yang kita temui ini ya, itu berada pada posisi 1 dan 2. Ya, itu sangat jarang sekali mereka berada pada posisi yang ketiga. Nah, di mana ini kira-kira caranya bagi kita untuk memunculkan motivasi yang ketiga ini kepada sebagian besar anak-anak kita? Dan kalau yang terjadi selama ini untuk menghindari hukuman yang pasti sebagian seperti itu. Kemudian ada juga yang mendapatkan imbalan sehingga kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak ini berulang terus. Nah, gimana itu kira-kira triknya supaya kita bisa memunculkan motivasi yang ketiga ini pada diri anak? Oke, terima kasih Bu Mita atas pertanyaannya. Nah, tadi sebenarnya sudah kita bahas ya. Kalau kita sebagai seorang pendidik itu sebenarnya tidak pantas untuk perilaku yang nomor 1, ya kan? Memberi hukuman. Itu sama-sama kita ketahui bahwa kita tidak pantas. Dan juga yang kedua tadi sudah kita pelajari juga untuk memberi imbalan itu juga tidak disarankan. Nah, yang disarankan adalah yang ketiga. Berarti dia motivasinya itu dari dalam diri kita. Nah, bagaimana cara melakukannya? Nah, kita melakukan pendekatan kepada murid kita. Kita panggil, ya. Setelah itu kita lakukan, kita jadikan posisi kontrol kita sebagai manajer, ya. Dimana kita melakukan validasi masalah, ya. Kita gali apa masalah anak tersebut dan juga nanti kita meminta kepada anak tersebut mencari solusinya sendiri dari dalam dirinya, atau dia nanti akan memiliki kesadaran terhadap dirinya atas kesalahan yang dia lakukan. Begitu kira-kira Bu Mita. Bagaimana Bu Mita?
Ya, terima kasih Bu Erli atas jawabannya. Oke, demikianlah presentasi saya pada hari ini. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu hebat. Siang hari ini sudah bersedia berkenan hadir di sini untuk menghadiri acara dari kami CIW Angkatan 11, yaitu dalam rangka sosialisasi budaya positif. Nah, materi ini kami dapatkan dalam program Guru Penggerak Angkatan 11. Nah, semoga dengan berbagi ini kita bisa saling sharing, kemudian menambah pengetahuan kita terkait dengan materi budaya positif. Materi yang akan saya sampaikan di sini adalah 5 posisi kontrol. Nah, apa itu 5 posisi kontrol? Nah, 5 posisi kontrol itu adalah posisi seorang guru dalam melakukan kontrol terhadap kasus yang terjadi terkait penerapan disiplin positif di sekolah. Maksudnya seperti ini, Bu. Kita di sekolah punya keyakinan sekolah. Kalau bahasa lazimnya di sini kita punya peraturan sekolah, ya. Nah, ketika anak-anak kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan atau kesepakatan sekolah yang sudah kita tetapkan, nah, untuk menangani kasus tersebut, posisi kita itu di mana? Nah, posisi kita itu di mana? Misalnya hal yang sering kita alami ketika kita menjadi guru tiket, ada anak yang terlambat, seperti itu ya, Ibu. Nah, dari apa yang ibu-ibu alami selama ini, ketika murid terlambat, kira-kira apa yang Ibu lakukan? Ibu ya, bertanya kenapa dia terlambat. Setelah itu diapakan anaknya, Bu ya? Disuruh mengaji. Oh, disuruh mengaji. Oke. Apa lagi kira-kira yang dilakukan seorang guru atau kita yang sudah pernah kita alami ketika anak kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan? Jadi kalau kasusnya terlambat, ditanya kenapa, kemudian disuruh mengaji, gitu ya. Kemudian anaknya baru boleh masuk 1 jam pelajaran. Oke. Apalagi kira-kira? Atau kasus lain, misalnya dia tidak mengerjakan tugas. Nah, apa kira-kira kita lakukan? Kenapa tidak mau buat tugas? Kenapa tidak buat tugas? Terus diapakan anaknya dulu? Disuruh bikin tugas, disuruh pulang dulu? Oh iya, oke. Nah, sebenarnya yang kita lakukan itu ada posisi-posisi tertentu yang tidak kita sadari selama ini. Apa posisinya? Nah, posisi kita sebagai guru dalam menangani kasus yang terjadi pada anak kita. Posisinya itu ada 5, Ibu. Yang pertama, posisi kita sebagai penghukum, ya. Kemudian yang kedua, posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Dan yang keempat, posisi sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi sebagai manajer. Nah, kira-kira kita berada di posisi mana ini? Nah, kita bahas satu persatu ya, Bu. Nah, ini posisi penghukum. Nah, posisi penghukum ini biasanya bisa menggunakan hukuman secara fisik atau verbal, ya. Kata-kata yang sering dilontarkan pada posisi ini, misalnya patuhi aturan saya atau awas kamu ya, kalau tidak mematuhi aturan saya, kamu selalu saja salah, selalu pasti kamu yang tidak mengerjakan tugas, pasti kamu yang paling terakhir selesai. Nah, itu kata-kata yang sering dilontarkan oleh seorang guru dalam posisi penghukum. Nah, guru ini hanya percaya satu hal, bahwa pembelajaran itu cuma berhasil dengan cara dia saja, ya, harus mengikuti cara dia saja. Nah, kalau kita melakukan hal yang seperti ini, berarti kita berada di posisi penghukum. Nah, ciri-cirinya bagaimana kalau di posisi penghukum ini? Itu mengeluarkan nada suara yang tinggi, bahasa tubuhnya biasanya melotot, menunjuk-nunjuk, menghardik. Nah,
Seperti itu biasanya ciri-cirinya. Lalu apa hasil yang didapatkan kalau kita berada di posisi penghukum ini terhadap anak? Siswa kita akan merasa marah, ya, akan merasa marah, mendongkol di dalam hati, kemudian dia akan bersifat agresif, kemudian dia akan menyimpan dendam di hatinya, dia tidak diterima, diberi hukuman seperti itu, diberi kata-kata seperti itu, sehingga ada rasa dendam di hatinya. Ya, nah dendam ini nanti akan dilampiaskan nanti ya. Jadi nanti dia sering ke gurunya atau dia berbuat tidak baik pada kendaraan motor gurunya dan sebagainya. Macam-macam seperti itu kalau di posisi ini. Nah itu posisi penghukum namanya itu. Kemudian ada lagi posisi pembuat rasa bersalah. Nah pada posisi ini itu biasanya guru itu akan mengeluarkan suara yang lebih lembut, ya. Pembuat rasa bersalah itu akan menggunakan keheningan yang membuat orang merasa tidak nyaman, merasa bersalah, dan merasa rendah diri. Dan contoh kata-katanya itu kayak gini, ibu sangat kecewa sekali loh dengan kamu. Nah, seperti itu ya. Nah, apalagi kata-kata yang bisa dilontarkan oleh seorang guru yang membuat rasa bersalah ini? Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kenapa kamu seperti ini juga? Nah, apa kamu tidak kasihan dengan orang tua kamu kalau berbuat seperti ini? Kamu datang ke sekolah ini karena apa, nak? Karena orang tuanya. Nah, apa tidak kasihan kalau kamu berbuat seperti ini? Ya, nah, jadi kata-kata yang dilontarkan itu membuat murid itu merasa bersalah, ya, dengan apa yang telah dilakukannya. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian buruk tentang diri dia. Dia merasa menjadi orang yang gagal, orang yang tidak berharga, ya, orang yang mengecewakan orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, ini namanya adalah di posisi pembuat rasa bersalah. Nah, ciri-cirinya apa, Ibu? Ciri-ciri guru yang di posisi pembuat rasa bersalah ini, nada suaranya itu mengelas, kemudian halus, kemudian kayak sedih, ya. Nah, bahasa tubuhnya itu sering merapat ke anak, kemudian menunjukkan sifat lesu, pokoknya kayak menyedihkan itu tampaknya Ibu dulu ya. Apa yang hasil yang kita dapatkan kalau kita melakukan pembuat rasa bersalah ini? Yaitu tadi murid itu akan merasa bersalah, ya. Dia akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain di sekitarnya. Nah, posisi ini, akibat dari posisi ini kadang-kadang lebih berbahaya dari posisi penghukum, ya, karena dia akan tertanam di dalam dirinya, dia akan memendam perasaannya, kemudian dia akan merasa tertekan, dan suatu saat apabila ketika amarahnya itu sudah memuncak, dia meletus, ya, amarahnya itu meletus, itu dia bisa menyakiti dirinya sendiri atau bahkan menyakiti orang lain. Nah, luar biasa sekali akibat dari pembuat rasa bersalah ini. Ini tanpa kita sadari sebenarnya. Nah, kemudian posisi yang berikutnya ini adalah posisi teman. Nah, posisi teman ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya. Dia itu cenderung berupaya mengontrol murid secara persuasif, didekati muridnya secara persuasif. Nah, kemudian tetapi posisi ini ada efek negatif dan positifnya. Kalau positifnya di sini terjadi hubungan yang baik antara guru dan siswa. Kemudian guru di posisi teman ini itu menggunakan hubungan yang baik. Biasanya dia suka berkelakar dengan anak, ya, suka lebih bersifat humoris kepada siswa. Tujuannya untuk mempengaruhi siswa tadi, Nah, kata-kata yang biasa dilontarkan oleh seorang guru dengan posisi teman ini adalah, ayolah bantu ibu ya, seperti itu. Ayo ingat tidak bantu bapak selama ini, gitu. Atau ya sudah, kami tidak apa-apa, nanti dibantu bereskan. Jadi guru ini memposisikan dirinya sebagai teman. Dia cenderung melindungi anak tersebut dari kesalahannya. Guru tersebut mencarikan solusinya sendiri terhadap anak tersebut. Jadi bukan anak yang mencarikan solusinya, guru itu yang mencarikan solusinya ke anak, dilindungi kesalahan anak tersebut. Ini berarti di posisi teman. Nah, hal negatifnya ya
tapi hubungan negatifnya itu apa namanya, kemudian itu akan merasa kecewa kalau suatu saat gurunya itu tidak bisa menolong dia lagi, gitu ya. Suatu saat kalau gurunya tidak bisa menolong dia, saya pikir bapak ibu adalah teman saya. Kenapa tidak bisa menolong? Kenapa kesalahan saya di permasalahan seperti ini? Kemudian guru akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi untuk berusaha. Kemudian ada lagi yang hal negatif yang lain timbul, dia hanya mau berbuat sesuatu yang baik dengan guru itu saja, ya, karena dia merasa nyaman dengan guru tersebut, dia merasa posisinya sebagai teman dengan guru tersebut, dia hanya bisa berbuat baik dengan guru itu saja, tidak dengan guru-guru yang lain. Nah, itu dampak negatif dari posisi guru sebagai teman. Kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu posisi menghukum ya, Bu. Bapak kita di posisi tersebut. Berontak, bahkan Ini posisi yang kedua. Naren! selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Itu contoh di posisi membuat rasa bersalah. Anak akan menjadi rasa bersalah, merasa menjadi gagal, gitu ya. Oke. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi.
Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Itu di posisi teman ya, Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi yang apa tadi Bu? Posisi koma. Oke. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah itu dia Bu, contohnya kok kamu ada 5 posisi kelompok tersebut. Nah, kita lihat bedanya ya Bu ya. Jadi, nah semoga kedepannya kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer tentunya. Karena memang posisi itu sebenarnya yang paling ideal kita lakukan dan akan berdampak baik pada murid kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu materi dari saya dari hari ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sudah tahu semua ya. Kita ulang-ulang. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding.
Jadi pemahaman budaya positif ini cukup banyak, mulai dari disiplin positif, posisi kontrol, segitiga restitusi, kemudian kebutuhan dasar manusia dan keyakinan kelas. Nah, saya ini mendapatkan apa istilahnya membagikan tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi judulnya cukup berat ya Bapak Ibu ya, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Tapi tanpa ini dari semua yang sudah kita sebutkan tadi ya, inilah yang pertama mungkin harus kita butuhkan. Karena kalau salah satu dari kebutuhan dasar ini tidak lengkap, semua yang mau kita terapkan itu dia tidak maksimal. Mungkin ada yang agak-agak apa namanya istilahnya agak bisa kita terapkan, tapi jika di 5 dasar kebutuhan tadi tidak terpenuhi, maka itu yang tidak bisa kita laksanakan nanti disiplin positif atau budaya positif. Nah, baik, sebelum kita jelaskan atau saya bagikan apa saja kebutuhan dasar manusia, mungkin bisa kita lihat kasus berikutnya. Mohon disimak ibu-ibu. Nah, mungkin saya bantu membacakan. Di sini Ibu Ambar, guru wali kelas 10A di SMA Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Kita sebut saja namanya Roni. Beberapa anak di kelas 10A telah datang kepada Ibu Ambar dan mengeluhkan Roni yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda atau jika kita sebagai guru menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apakah kira-kira yang bisa kita lakukan? Kemudian, menurut kita, kira-kira apa alasan Roni melakukan hal ini? Mungkin bisa berbagi pendapatnya, ibu-ibu? Ada yang bisa memberikan pendapat dari kasus yang diberikan ini? Kira-kira siapa yang mau mengapakan? Apa yang harus kita lakukan jika kita menghadapi seperti ini? Ya, PPB yang pertama PPB lakukan adalah memanggil siswa tersebut. Nah ya, kemudian apa lagi kira-kira? Waktu pagi itu ditanyakan apa sih sebenarnya menjadi alasan Doni untuk memaksa mengambil bekal nasi teman-temannya. Ya, jadi kita panggil, kemudian kita tanya. Terus kira-kira lanjutannya apa? Setelah ditanya, ketika kita sudah tahu alasan yang membuat Doni melakukan tindakan tersebut, mungkin kita akan mencari solusinya. Misalnya kalau dia mengatakan tindakan yang dilakukan itu karena mungkin di rumah dia kekurangan makanan, kekurangan bekal dari orang tuanya, sehingga dengan terpaksa dia harus meminta bekal makan siang pada teman-temannya. Ya, benar sekali. Terima kasih Bu Pepe atas jawabannya. Jadi di sini tidak ada tindakan ya tanpa alasan. Maka kita jika anak melakukan sesuatu, kita sebagai pemimpin pembelajaran kita harus tahu apa sih alasan mereka, apa sih yang belum terpenuhi agar bisa kita menerapkan selanjutnya akan bagaimana. Maka bagus sekali langkah-langkah yang sudah disebutkan Ibu Pepi. Maka di sini mungkin saya jelaskan, terima kasih Ibu Pepi ya. Kemudian ya di sini artinya apa? Ada sesuatu tadi yang belum terpenuhi ya. Maka di sini kita akan menjelaskan kebutuhan dasar yang mana yang menjadi tindakannya seperti itu. Kemudian kita melihat apabila dari kebutuhan dasar tadi tidak terpenuhi, apa sih dampaknya nanti dalam belajar, apa sih akibatnya nanti dalam tingkah laku mereka sendiri. Kemudian kita sebagai guru atau seorang pemimpin dalam pembelajaran atau seorang pemangku dalam sekolah, bagaimana sih kita menciptakan lingkungan belajar agar bisa dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan keempat yang harus kita penuhi, kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini mungkin agak dalam bunyinya ya. Jadi kesenangan di sini sebenarnya kita menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, tapi tidak hanya menyenangkan, tapi keluar dari teori pembelajaran kita atau dari tujuan pembelajaran kita. Nah ini mungkin berbagai trik bisa Bapak Ibu lakukan. Kemudian bisa mungkin kita tayangkan video ini mungkin sudah seringlah kita lakukan atau praktikum bagi yang sains. Kemudian ice breaking jika dibutuhkan. Kemudian kita menggunakan media interaktif. Kemudian ya dalam mengajar ya adalah kita istilahnya ramah dan terbuka terhadap anak, tapi masih di jalur yang sesuai dengan tuntunan mereka. Kenapa? Karena kalau menurut belajar tadi, jika kebutuhan ini akan kesenangan terpenuhi dalam situasi belajar, konsentrasi anak menjadi lebih meningkat. Ya, benar-benar menyimak karena memang dia senang saat itu. Kita kan tahu ya, artinya ada itu anak yang memang hobinya seperti itu. Walaupun tidak semuanya seperti itu, tapi ada anak yang di saat dia senang ini dia lebih dominan kemana?
praktikum dia bagus sekali dan percobaannya lancar. Jadi istilahnya jika memang kebutuhan kesenangannya terpenuhi, maka dia lebih mudah memahami pembelajaran. Inilah yang kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima atau yang terakhir, nah ini dia ya, kebutuhan akan penguasaan, power. Di sini mungkin tidak semua anak, cuman kita lihat atau siapakah yang mungkin anak ini akan butuhlah dia ini di sini kebutuhan akan penguasaan. Di sini dia ingin merasa diakui, didengarkan, ya, dan memiliki rasa harga diri. Nah, murid yang mempunyai kebutuhan ini biasanya perfeksionis, ya, tidak mau salah, ya. Kalaupun salah itu dia menjadi tidak enak, ya. Kemudian selalu ingin menjadi pemimpin. Maka kita sebagai guru berikan kesempatan kepada mereka untuk membuat keputusan yang penting. Nah, di sini mungkin saya tambahkan begini. Jadi ada anak yang istilahnya saat kebutuhan penguasaan ini tidak terpenuhi, dia akan mengganggu temannya. Dia akan mengganggu temannya, akan selalu supaya diperhatikan, ya, supaya terlihat terus, supaya terus. Maka di sini mungkin kita bisa menjadikan dia tidak di materi kita, tapi misalnya dia lebih ke psikomotor. Kan kita banyak bertemu anak seperti itu. Nah, jadikan dia pemimpin di bagian yang seperti itu. Ini yang dia kuasai, maka rasa dihargai, rasa diakui, dan rasa didengarkanlah. Maka ini bisa kita penuhi untuk kebutuhan akan penguasaan. Maka disinilah 5 kebutuhan dasar dari siswa yang bisa kita lihat, ya, untuk melaksanakan disiplin positif. Jadi dari 5 kebutuhan dasar murid inilah kita seperti tadi tidak ada tindakan yang terjadi tanpa alasan. Jadi menurut Lester 5 kebutuhan dasar itu banyak kebutuhan lainnya. Cuma dari 5 kebutuhan dasar ini diharapkan kita mampu memahami alasannya berbuat seperti itu gimana, sikapnya seperti itu kenapa, dan tingkah laku yang seperti ini kenapa. Jadi dengan cara-cara yang berbagai macam tadi, karena ini bagian dari budaya positif, maka jika kita pahamnya sampai kemari, kita harapkan kebutuhan yang dominan terlihat itu kita bisa penuhi pertama. Begini Bapak Ibu. Nah, di sini kita ambil lagi pernyataan Glaser itu bahwa ini mungkin bisa untuk kita semuanya, ya. Kapasitas untuk berubah itu ada di dalam diri kita sendiri. Nah, kalau kita sebagai guru, jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa sih yang belum terpenuhi dari siswa ini, maka yakinlah perubahan perilaku positif dapat kita mulai dengan cara memenuhi atau memberi solusi dari kebutuhan tertentu tadi dengan cara yang positif. Ya, di sini kita lebih ke bagaimana sih, kenapa sih, dengan caranya gimana? Dengan cara yang sudah disebutkan tadi, ada dengan segitiga institusi, posisi kontrol kita di mana, kemudian keyakinan kelasnya kita apa. Kita tahu, oh ya, dari semua ini ternyata kita tahu apa sih ada kebutuhan dasar yang harus kita ketahui. Mana sih yang dominan, ya, dari mana sih yang mau kita penuhi dan mana sih yang bisa kita beri solusi. Kelanjutannya apa? Jika kebutuhan ini terpenuhi, ya, bahasanya adalah dunia berkualitas. Dunia berkualitas ini sebenarnya gambaran oleh kita sendiri atau oleh anak kita, di mana dalam pikirannya itu menyimpan gambaran yang diinginkannya seperti apa sih bersekolah ini. Maka kita sebagai guru, jika interaksi kita dengan anak benar-benar terbuka, benar-benar akrab, dan benar-benar kita terapkan dengan model-model kebutuhan yang terpenuhi tadi. Baik Bapak Ibu, jika kita sudah mengidentifikasi kebutuhannya, kita menerapkan jenis-jenis tindakan dalam budaya positif tadi, maka diharapkan di sini akan terjadilah atau terciptalah dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas yang dimaksud ini adalah tempat khusus dalam pikiran kita atau dalam pikiran anak kita untuk menggambarkan representasi dari semua yang diinginkan. Maka kita sebagai guru tentu kita inginlah menciptakan dunia itu dari anak-anak kita di sini. Mungkin suatu saat atau setelah dia tamat nanti dia berkata, oh ya, ibu ini dulu pernah mengingat saya untuk makan. Kalau kamu tidak makan, kamu begini seperti ini. Artinya di situ dunia berkualitas kita, dunia berkualitas mereka
dapat diciptakan dari nilai-nilai kebajikan yang kita berikan kepada mereka. Maka mungkin sampai di sini. Jadi ini bagian dari yang saya jelaskan ini adalah bagian dari budaya positif, dari yang mulai posisi kontrol disiplin positif, segitiga institusi, keyakinan kelas. Nah, maka satu lagi yang harus kita ingat adalah kebutuhan dasar manusia. Terima kasih Bapak Ibu hebat atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, hari ini kita berjumpa dalam sosialisasi budaya positif, yaitu materi dari JDP Angkatan 11 yang sudah kami pelajari. Dan untuk kali ini saya akan membahas mengenai segitiga restitusi. Oke, sekarang kita lihat apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu proses yang menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang mereka buat sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik. Menurut Boston tahun 2004. Jadi ibu, ini ada kaitannya dengan 5 posisi kontrol, yaitu peran kita sebagai manajer di sini ya, bagaimana kita memanage siswa itu untuk bisa bertanggung jawab terhadap diri mereka dan atas tindakan yang telah mereka buat dan untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Berikutnya, tujuan dari segitiga restitusi ini adalah untuk membantu peserta didik lebih menghargai dan memahami nilai-nilai yang mereka yakini. Dengan restitusi, mereka diajak untuk jujur pada diri sendiri, merenungkan kesalahan yang telah dibuat dan memikirkan dampaknya pada diri mereka sendiri dan orang lain. Kemudian restitusi ini juga memberikan ruang bagi mereka untuk mengambil keputusan secara sadar, bukan dengan paksaan, sehingga mereka bisa belajar dari pengalaman dan tumbuh dengan lebih bijaksana. Mari kita lihat gambar segitiga restitusi. Dan terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ini bagian dasar dari segitiga restitusi ini ada tujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal menjadi sukses. Anak yang melanggar peraturan karena mencari perhatian biasanya sedang mengalami kegagalan. Mengkritik mereka hanya akan memperburuk keadaan. Kemudian bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan dan mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada lenturan. Kalau kita mengkritik maka itu akan membuat dia dalam posisi gagal terus. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti berikut ini. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Yang kelima, Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak dan Ibu mencari solusi dari kesalahan ini. Berikut, kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya, apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Terus selanjutnya, ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Saat itulah, ketika kita harus menstabilkan identitas anak, kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati, di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Jadi ibu, biasanya anak-anak yang sering melakukan salah itu adalah anak-anak yang ada sesuatu dari rumah atau dari dirinya sendiri. Seperti yang sering kita jumpai setiap hari adalah anak-anak yang sering terlambat. Dan mereka pasti punya alasan untuk setiap keterlambatan mereka. Jadi anak-anak yang ada bermasalah seperti ini, jika kita akan selalu menekannya, maka itu akan menjadi sesuatu yang tidak akan selesai. Jadi seperti apa di sini yang dimaksud? Contohnya di sini adalah contoh kasus yang bisa kita ambil adalah seorang siswa
Guru mendorong siswa itu untuk berefleksi, untuk menyadari bahwa tindakannya salah dan membawa konsekuensinya. Nanti misalnya dia bisa tidak naik kelas atau mendapatkan pelajaran, kemudian kita sebagai guru membantu untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Jadi kita berusaha mencarikan solusi, dan juga solusi itu akan datang dari diri siswa itu sendiri. Oke, ini yang nomor 1. Yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Teori kontrol mengatakan bahwa setiap tindakan memiliki tujuan tertentu. Guru yang memahami ini akan mengenali tujuan di balik perilaku anak dan merespon tanpa menghakimi, sehingga dapat memvalidasi kebutuhan anak. Ke langkah berikutnya, seperti yang Guru jelaskan tadi ya, validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanyakan di sini berkaitan dengan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Kira-kira dia sudah melanggar nilai kebajikan yang mana, ya? Nah, kemudian baru menanyakan keyakinan seperti langkah yang Guru jelaskan tadi. Berarti kita menggiring anak tersebut, gitu ya, untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Kira-kira untuk menyelesaikan permasalahannya ini apa yang harus dilakukan? Permasalahannya tadi adalah tidak mengumpulkan tugas ya dulu. Nah, kira-kira untuk kedepannya supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama, apa yang harus dilakukannya? Dan ini solusi ini kita pancing munculnya dari dia, bukan dari diri. Oke, itu dulu. Oke, terima kasih Bu Prita. Tidak ada IBW lain yang menambahkan ya, Bu Somiati. Baik, dulu mungkin pertama sesuai dengan yang dijelaskan tentang segitiga restriksi, kita ingin menstabilkan identitas anak ini. Kita berusaha untuk tidak membuat anak ini merasa bersalah, sehingga dia bisa nanti memancing apa penyebab dia melakukan ini. Nah, mungkin bisa ya seperti kalimat-kalimat yang disebutkan tadi, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kita membuat dia merasa bahwa identitasnya stabil dulu, bahwa kita perlu terhadap yang dilakukan ini supaya kita bisa menggali keyakinan dan dirinya. Nah, setelah kita katakan bahwa kita pernah atau ibu pernah melakukan seperti ini, maka kita akan bertanya tentang alasan dia. Kenapa sih dia tidak membuat tugas? Maka di sinilah kita mengatakan bahasanya validasi tindakan yang salah. Saat kita mengatakan saat anak tersebut menyatakan alasannya, maka bisa kita lanjutkan dengan pendapat dia. Gimana kalau kamu tidak mengerjakan tugas? Apa sih yang akan terjadi? Maka setelah dia terpancing, dia seperti ini, mungkin jawabannya akan beragam ya. Ya kalau saya tidak begitu, saya tidak mengerti Bu. Maka artinya di sini divalidasi tindakan yang salah. Kita berusaha membuat anak tersebut sadar bahwa kesalahannya ini akibatnya apa. Kalau dia tidak melakukan ini, akibatnya apa. Nah, sampai dia sudah menyadari bahwa dia melakukan tindakan yang salah, kita validasi tindakannya, lalu kita larikan ke keyakinan mana sih yang sudah dia langgar. Apakah di situ apakah dia sudah menghargai atau bagaimana. Jadi dengan kita tanyakan, muncul dari diri dia, oh ya kalau saya tidak melakukan ini, akibatnya ini. Kalau saya tidak akibat ini, berarti apa sih yang saya langgar dari keyakinan saya sebagai murid, keyakinan kelas yang ada di dalam kelas. Jadi seperti itu dulu, Terima kasih Bu Somiati dan juga Ibu Rusmita atas tanggapannya. Dan sekarang ini ibu-ibu, kasus yang sering kita temui di kelas, yang setiap hari kita temui adalah masalah handphone. Bahwa siswa sering memainkan handphone saat jam PBL misalnya, atau menggunakannya tidak pada saat yang ditentukan. Sekarang bagaimana kira-kira tanggapan dari ibu-ibu? Penyelesaian sudah dengan segitiga restitusi dari kasus tersebut. Oke, silakan ibu-ibu yang ingin menanggapi. Kasus menggunakan handphone ini sudah banyak dilakukan oleh siswa ya, terutama di kelas saat jam pembelajaran. Maka tentu kalau dari yang dulu jelaskan tadi di awal, ketika ada tindak lanjut kasus seperti ini, maka yang pertama menstabilkan identitas. Kita sampaikan pada kasus seperti yang tadi, bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari diri. Jadi kita manusia tidak pernah sekalipun tidak berbuat salah, pasti kita membuat kesalahan. Sehingga anak yang menggunakan handphone kelas ini merasa bahwa oh ternyata tidak saya yang pernah berbuat salah seperti itu. Bahwa ini sudah.
Dalam artian yang kedua, validasi tindakan strategis ini bisa kita lakukan dengan kalimat seperti pastinya ada alasan mengapa anak ibu atau mengapa anda menggunakan handphone saat pembelajaran sedang berlangsung. Salah satunya biasa terkadang siswa yang menggunakan handphone bisa saja terjadi penyebabnya orang tuanya kah atau adiknya atau kakaknya. Jadi kita harus lebih tahu alasan mengapa siswa itu menggunakan handphone. Lalu berikutnya kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini berarti untuk kedepannya siswa ini seperti apa, agar siswa ini mengetahui bahwa keyakinan yang sudah dilanggarnya jelas keyakinan kita. Nilai-nilai dasar yang kita semua yang kita sepakati di kelas itu nilai apa yang sudah dilanggar. Jadi siswa di sini merasa bahwa keyakinan yang dilanggar saat kelas ini dia sadar dengan kesalahannya, lalu diubahnya ke depannya untuk menjadi kesalahan. Jadi seperti itu. Baiklah, terima kasih Bu Riki atas tanggapannya. Dan ibu-ibu, demikian mungkin penyampaian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan dari kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, selamat siang. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Kalau ada keluarga yang sakit, semoga cepat sembuh. Oke Bapak Ibu, kita di sini akan mendiskusikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Dalam teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser, kontrol didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk memilih perilaku sendiri. Glasser juga berpendapat bahwa semua perilaku manusia, baik positif maupun negatif, merupakan hasil dari pilihan yang kita buat. Jadi itu yang dimaksud kontrol oleh Glasser. Kemudian lanjut Glasser juga berpendapat bahwa perilaku manusia merupakan usaha untuk memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasar tersebut. Kemudian coba dibuka tuh. Anda dan rekan Anda akan melakukan kegiatan coba lakukan. Anda sebagai A diminta untuk mengepakkan salah satu tangan. Ya, kita gepakkan salah satu tangan. Kemudian bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tersebut. Anda silakan kepakkan tangan. Kemudian coba Anda bayangkan apa yang ada di dalam kepala tangan Anda itu adalah sesuatu yang berharga, sehingga Anda menjaga benda tersebut dengan sekuat tenaga karena pentingnya bagi kehidupan. Silakan kita bayangkan apa yang di dalam ini adalah sesuatu yang sangat berharga, sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Silakan dibayangkan. Kemudian benda tersebut, tugas rekan Anda yang B itu adalah mencoba dengan berbagai cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Rekan Anda B boleh melakukannya menggunakan metode seperti membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda dan sebagainya. Silakan kepalkan tangan Anda. Kemudian rekan Anda mencoba membuka. Anda silakan Anda dengan berpasangan kepalkan satu tangan, kemudian coba dibuka satu. Apakah bisa terbuka? Walaupun caranya bisa Anda gelitik, Anda cubit dan sebagainya. Bagaimana Anda bisa membuka kepalan tangan ini? Dah, apakah bisa kira-kira? Nah, kemudian kepala Anda boleh menggunakan berbagai metode ya untuk melakukannya. Melakukan pun boleh ya untuk membuka kepalan tangan Anda.
Kemudian silahkan lakukan kegiatan coba buka secara bergantian dengan rekan Anda masing-masing. Anda A dan B memiliki waktu 30 detik. Gantian yang melakukan, yang mengapa dan yang membuka. Apakah bisa? Itu kalau seandainya bisa dan tidak terbuka, kalau kita bisa dengan kontrol kita bisa kita buka. Kalau tidak, tanpa ada kontrol kita tidak akan bisa membukanya. Oke, lanjut. Kemudian kesimpulan dari permainan tadi ya, buka tutup tangan itu ada kontrol. Kesimpulan kegiatan coba buka adalah bahwa kegiatan ini dapat membantu kita memahami diri sendiri dan orang lain dengan lebih baik. Kegiatan ini mengilustrasikan bahwa manusia memiliki dorongan untuk mempertahankan sesuatu yang dianggap berharga, bahkan bersedia berkorban demi menjaga milik yang dianggap penting. Jadi itulah, walaupun sepele tadi kegiatan tadi, permainan tadi, tapi maknanya cukup dalam. Karena kalau tanpa kontrol kita tidak akan bisa membukanya. Tapi ada kontrol dari kita mudah membukanya. Walaupun banyak rujukan rayuan dari pihak luar. Jadi itu kesimpulan dari permainan tadi. Kemudian kita masuk ke latar belakang. Ya, untuk membangun budaya positif, warga sekolah perlu berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa dapat berpikir, bertindak, dan berkarya dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Strategi disiplin yang diterapkan di sekolah perlu diperbaiki karena seringkali disiplin dikaitkan dengan kontrol, terutama kontrol guru terhadap siswa. Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya bertujuan untuk mengkoreksi berbagai miskonsepsi mengenai kontrol tersebut. Jadi untuk membangun disiplin positif di sekolah kita harus bersama-sama menerapkannya. Jadi kepala sekolah, kemudian guru, kemudian stakeholder yang ada di sekolah. Tidak bisa kita sendiri-sendiri untuk menerapkan disiplin tersebut. Ini adalah teori kontrol dari Dr. William Glasser. Kemudian ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa siswa untuk melakukan sesuatu jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Meskipun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku siswa, sebenarnya hal tersebut terjadi karena siswa memberikan izin untuk dikontrol. Pada saat itu, bentuk kontrol yang diterapkan oleh guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh siswa. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, termasuk perilaku yang tidak disukai. Jadi maksudnya di teori kontrol ini, kita walaupun sebagai seorang guru ada siswa yang bermasalah, kemudian kita tegur dengan perilaku yang salah itu tidak bisa kita menerapkan langsung kepada siswa tanpa kita menanya apa sebabnya. Karena kita sebagai pengontrol itu harus bertanya dan apa sebab dari kesalahan anak yang dilakukannya. Sepertinya contoh siswa terlambat, kita tidak bisa langsung menghukum siswa akan terlambatnya. Itu kita sebagai guru mengontrol, ditanyakan apa penyebabnya. Dan itu yang masuk dengan ilusi kontrol. Jadi kita tidak bisa menerapkan apa kemampuan kita terhadap siswa. Oke, kemudian lanjut. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi sini adalah penguatan positif atau bukan merupakan bentuk-bentuk kontrol, upaya untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi perilaku tertentu, dan adalah usaha untuk mengontrol siswa. Dalam jangka waktu tertentu, siswa mungkin menyadari hal ini dan mencoba menolak rujukan atau bisa jadi siswa menjadi bergantung pada penilaian guru untuk bertindak. Ya, ini maksudnya kita misalnya tidak bisa memaksakan kehendak kepada siswa untuk mengikuti kita, walaupun benar ya. Jadi penilaian kita terhadap siswa itu tidak bisa secara individu. Oke. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah.
Ada kadang kritikan itu yang bisa membangun dan ada yang bisa membuat rasa bersalah terhadap dirinya. Itu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa dapat mengarah pada pembentukan identitas yang negatif. Kemudian siswa belajar merasa buruk tentang diri mereka sendiri dan mengembangkan dialog internal yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru hanya menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi kritikan yang membuat orang merasa bersalah itu tidak baik kita terapkan kepada siswa kita, karena bisa membuat siswa kita minder dan bahkan bisa berperilaku bertambah dan tidak akan berubah kepada hal yang baik. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah saran ya, bahwa banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan siswa agar melakukan hal-hal tertentu. Segala tindakan yang diambil dianggap dapat diterima asalkan menunjukkan kemajuan berdasarkan ukuran kinerja. Pada akhirnya orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif dalam jangka panjang dan akan menciptakan hubungan permusuhan. Nah, di sini kita sebagai guru memaksakan kehendak kita kepada siswa itu merupakan hal yang tidak bagus, karena perilaku seseorang itu akan bisa berubah kalau kita orang dewasa menerapkan prinsip yang salah kepada siswa kita. Jadi, itu tidak akan mempengaruhi dan bahkan bisa menyebabkan perilaku yang salah terhadap siswa kita. Kemudian bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, Stephen R. Covey, ya. Kemudian studi teori dari stimulus respon, kemudian teori kontrol. Stimulus respon bahwa realita kebutuhan kita sama, itu. Kemudian di teori kontrolnya juga sama, realita dan kebutuhan kita berbeda. Jadi teori stimulus respon itu mengatakan bahwa realita itu sama, sedangkan di teori kontrol itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, sedangkan di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu. Kemudian kita mencoba menggunakan orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini perbedaan teori stimulus respon dan teori kontrol. Yang selanjutnya keempat, perilaku untuk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol semua perilaku ini memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian dilanjutkan, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian memaksakan pada saat tuntutan gagal. Kemudian di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian metode berpikir menang kalah, sedangkan di teori kontrol model berjalan menang-menang. Itu perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Jadi teori kontrol ini lebih terbuka. Kalau kita menerapkan di sekolah, jadi kita tidak hanya memandang diri kita, tapi memandang ke luar, karena perbedaan itu ada. Oke. Kemudian makna disiplin. Makna disiplin di sini kita melihat bahwa ketika mendengar kata disiplin, apa yang terpikir di benak kita? Disiplin. Ini orang mengatakan bahwa disiplin ini adalah kunci kesuksesannya. Jadi kalau kebanyakan orang mengatakan disiplin dengan keteraturan, tata tertib dan kepatuhan pada peraturan. Seringkali juga dengan hukuman. Kalau kita berbicara dengan disiplin ini itu berkaitan dengan tata tertib, peraturan, kemudian akhir ujungnya adalah hukuman. Namun disiplin positif tidak harus melibatkan hukuman,
dan sebaiknya hanya digunakan sebagai alternatif terakhir jika diperlukan. Dalam budaya kita, disiplin sering dipahami sebagai tindakan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain untuk memperoleh kepatuhan. Jadi kalau disiplin saja kita tetapkan, itu ujung-ujungnya itu berkaitan dengan hukuman. Tapi kalau kita terapkan disiplin positif di siswa dan di sekolah kita, itu akan melahirkan suatu perilaku yang baik dan bisa kita kontrol dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, kita lanjut. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Meskipun disiplin tersebut bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang memerdekakan diri kita dengan segala kerasnya, hal itu tetap berlaku sebab jika kita tidak mampu menerapkan self disiplin, maka menguasai lain wajib mendisiplinkan kita. Jadi maksudnya di sini Ki Hajar mengatakan bahwa untuk menciptakan pelaku disiplin itu kita dari diri kita dulu menerapkan pelaku disiplin itu, baru kita menerapkan kepada orang lain. Oke, jadi sebenarnya sudah lama dari dulu Ki Hajar sudah menerapkan tentang disiplin diri ini. Lanjut, kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau menciptakan siswa yang merdeka, syarat utamanya adalah adanya disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri dengan motivasi internal. Tanpa motivasi internal kita melakukan pihak luar untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal berasal dari diri kita sendiri. Jadi memang Ki Hajar mengatakan bahwa untuk mencapai perilaku disiplin itu kita awalnya menerapkan disiplin pada diri kita, baru kemudian bisa menerapkan kepada orang lain. Kalau kita sudah seperti itu, insya Allah kita akan berhasil, karena disiplin adalah kunci dari kesuksesan. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan pandangan Diane Gosen yang menyatakan bahwa arti asli dari disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri. Sebagaimana dicontohkan oleh murid-murid Socrates dan Plato, disiplin diri memungkinkan seseorang mengembangkan potensinya untuk mencapai tujuan yang berarti. Dengan kata lain, disiplin diri melibatkan pengenalan diri dan kemudian tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dihargai. Kemudian seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka dapat bertanggung jawab atas tindakannya karena mereka berdasarkan perilaku mereka dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi Gosen juga dan Ki Hajar juga sedang Gosen juga menyatakan bahwa menerapkan perilaku disiplin itu mulai dari diri kita, kemudian kita terapkan kepada orang lain yang bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai yang dapat bisa dihargai. Oke, kita lanjut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi maksudnya di sini di sekolah kita untuk menerapkan sikap disiplin itu kita terapkan disiplin positif. Jadi mulai dari kita contohkan diri kita sebagai guru, kemudian siswa kita akan bisa mencontoh juga bisa menerapkan disiplin ini. Oke, kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara dan Diane Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu proses belajar untuk mengendalikan diri kita, kemudian guna mencapai tujuan yang mulia. Kemudian tujuan mulia ini menuju pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip luhur yang dianut seseorang yang kita sebut sebagai nilai-nilai kebajikan virtus yang universal. Kemudian nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita atau fondasi bagi tindakan kita. Nilai-nilai yang kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang menjadi tujuan mulia setiap individu. Beberapa institusi
atau organisasi pendidikan telah menerapkan nilai-nilai kebajikan yang dinilai akan disepakati bersama. Salah satu contohnya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia melalui profil pelajar Pancasila. Ini nilai-nilai kebajikan yang akan diterapkan di sekolah yang berdasarkan dan tujuan untuk mencapai pelajar Pancasila. Kemudian 6 nilai-nilai kebajikan. Ada 6 nilai-nilai kebajikan. Yang pertama profil pelajar Pancasila. Menurutnya kemudian Ibu Primary Years Program PSB dan Singapura. Nilai kebajikan, nilai profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman dan bertakwa, mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, bertoleran dan kreatif. Sedangkan menurut Ibu Primary Years adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai dan berbagai sikap-sikap yang bisa dikembangkan di dalam pembelajaran. Oke, kita lanjut. Ini nilai-nilai 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation IHF menyatakan bahwa cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian, tanggung jawab, kejujuran dan sebagainya, hormat dan sebagainya, dan sampai ke sikap toleransi. Kemudian menurut the 7 essential virtues, building moral intelligence itu menyatakan bahwa empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebajikan, toleransi dan keadilan itu termasuk dari nilai-nilai kebajikan. Kemudian ini 6 nilai kebajikan menurut petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ini yang bisa kita terapkan. Ada keterampilan hidup itu apa? Yang petunjuk hidup. Contohnya pendapat, dipercaya, lurus hati. Kemudian kalau petunjuk hidup, peduli, penalaran dan sebagainya sampai ke tingkat tanggung jawab. Oke. Akan diperhatiin saya baca. Kemudian di 6 nilai kebajikan the Vitus project nilai-nilai kebajikan. Kurang jelas ya Bapak Ibu, di sini saya bacakan. Yang pertama itu peduli, kemudian rajin, integritas dan rasa hormat. Yang maksud dengan peduli itu apa? Itu di situ adalah keterusterangan, ini termasuk peduli ya, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, kemudian peduli untuk bertanggung jawab, kemudian gotong royong. Sedangkan di bersifat rajin itu termasuk keberanian, kesatuan, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, kemudian harga diri dan rendah hati. Ini adalah nilai-nilai yang bisa kita terapkan, yang harus muncul di siswa kita untuk mencapai tujuan kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Kemudian ada integritas. Integritas itu kebahagiaan, keadilan, baik hati, kemudian kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, dan keterangan hati. Kemudian nilai yang keempatnya itu rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya diri, lurus hati, dan ketegasan serta pengertian. Ini adalah 6 nilai-nilai kebajikan yang atau proyek nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di sekolah untuk mencapai disiplin positif yang akan kita terapkan kepada siswa kita. Semoga dengan ini kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita, tujuan dari pendidikan kita, yaitu mencapai profil pelajar Pancasila. Oke Bapak Ibu, disitulah penyampaian tentang teori disiplin kita. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin kurang jelas? Mana Bapak Ibu, silakan. Ada? Ya Ibu Rini, ada? Atau Ibu Pit? Ya Bu Yani, silakan ya, silakan kalau bertanya atau ada kurang jelas.
atau ingin menambahkan supaya mudah-mudahan kita bisa menerapkan disiplin positif ini, silakan Ibu Yani. Oke, mungkin sedikit ingin bertanya kepada Ibu. Ya. Saya ingin menanyakan Ibu, bagaimana cara kita untuk menerapkan disiplin positif ini di lingkungan sekolah? Ya, pertanyaan yang bagus ya Bapak Ibu. Sini kita kan di sekolah nih, memang menerapkan disiplin positif ini agak berat karena memang sikap dari kita masing-masing, sekian banyak siswa kita, jadi kita menerapkan disiplin ini mungkin ada pertentangan dari berbagai pihak. Jadi cara kalau kita di sekolah bagaimana cara menerapkannya itu, yang pertama kita harus merubah mindset. Dan pertama itu merubah mindset dulu ya, kita samakan persepsi kita untuk perilaku positif ini ya, mulai dari kepala sekolah, guru dan semuanya, kemudian kepada siswa itu harus kita samakan persepsi, kita ubah mindset, kemudian kita harus menyampaikan kepada semua pihak ya, termasuk kepada orang tua, komite dan sebagainya. Kemudian juga kita menyampaikan kepada wali kelas, kemudian kepada siswa. Kemudian kita harus juga mensosialisasikan apa yang akan kita terapkan di sekolah tentang disiplin positif ini. Kalau kita langsung saja menerapkannya tidak mungkin ya, tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian kalau kita mensosialisasikan, kemudian semua pihak sudah setuju, berarti bisa kita terapkan semuanya, bisa berjalan dengan lancar. Kemudian kepada siswa juga, kemudian kita buatkan poin-poinnya, kita apa yang akan kita lakukan. Seandainya contohnya ada siswa yang terlambat, apa efeknya, apa umpan baliknya akan kita berikan, dan apa yang akan kita, bagaimana cara menegur siswa tersebut. Jadi semuanya, kalau seandainya misalnya siswa dia terlambat, kemudian atau ada yang tidak memotong rambut, tidak mau memotong rambut, kemudian sebelum kita memotong rambut anak tersebut, kalau mereka ada kesalahan, kemudian kita langsung ambil tindakan memotong rambut tanpa ada sosialisasi pemberitahuan kepada semua pihak. Mungkin ada siswa kita kan sekarang Bapak Ibu kan udah pintar-pintar ya. Kenapa? Dia sudah tahu dengan undang-undang digunakan. Bu, ini kalau seandainya potong rambut, Bu, ini hukumannya. Ada undang-undangnya, Bu. Jadi kita salah. Jadi kalau kita mau menindak tersebut, kita harus mensosialisasikannya tentang disiplin positif ini, baru kita bisa melakukan tindakan. Kemudian memotongnya mungkin tidak kita yang memotong, kita sampaikan mungkin kepada orang tuanya, dan orang tuanya akan memotongnya di tempat barbershop dan sebagainya. Jadi untuk menerapkan disiplin positif ini kita memang harus berkolaborasi semuanya ya, semua pihak, agar bisa berjalan dengan sesuai aturan dan sesuai apa yang kita inginkan. Karena siswa kita sekarang sudah pintar-pintar, dan orang tua ada yang proaktif, ada yang kadang pro kontra dengan kita tentang peraturan dan disiplin positif ini. Jadi semuanya harus kita komunikasikan. Dan bagaimana Bapak Ibu, ada yang ingin menambahkan? Silakan. Nah, cukup. Bagaimana Bu Yani bisa kita menerapkan dan bisa diterima, bagaimana cara langkah-langkah kita menerapkan disiplin positif ini di sekolah? Oke. Bu ini, terima kasih. Lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, silakan. Kalau pas, jadi kalau pas sudah ada, berarti kita cukupkan sampai di sini. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Fuad. Silakan duduk Fuad. Baik Bu. Fuad, boleh Bu tahu apa yang terjadi selesai ujian tadi? Waktu cuma kesal aja sama Bram Bu. Terus Pak bilang Bram tuh bodoh sama pemalas Bu. Baik Fuad. Tentu Fuad punya alasan melakukan hal itu, enggak? Iya Bu. Apa alasannya Fuad? Boleh disampaikan?
Oh, masa ya Fuad dituduh mencontek sama Ibu? Sedangkan Fuad dari malam udah belajar. Ya wajar. Ibu mengerti apa yang Fuad lakukan, karena kalau ibu dituduh seperti itu, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Untuk itu apa lagi yang Fuad lakukan pada Bram? Saya katain balik lah Bu, terus dia fitnah saya, terus Fuad tak terima loh Bu. Apalagi Bram tuh ngomongnya di depan kelas yang di situ rame kawan-kawan lain Bu. Ya, tapi Fuad tidak melakukan hal yang berlebihan kan? Enggak Bu, Fuad masih bisa menahan diri gitu Bu, nggak sampai mukul Bram. Oke, kalau begitu menurut Fuad, apakah yang Fuad lakukan itu sudah sesuai prinsip Fuad? Enggak Bu, Fuad tuh bukan orang yang suka marah-marah gitu Bu. Tadi itu karena terlalu kesal aja sama Bram, makanya langsung marah Bu. Artinya saat Fuad marah-marah tadi, apakah ada keyakinan yang Fuad langgar? Ada Bu, Fuad tuh melanggar kalau Fuad tuh sebenarnya lebih menghargai orang lain. Notabene di situ ada ibu di kelas, tapi Fuad tidak menghargai ibu sebagai guru yang berada di kelas tadi. Iya benar Fuad. Artinya Fuad itu yakin ya kalau Fuad juga ingin dihargai oleh orang lain ya. Iya Bu. Nah, jadi ada nggak cara lain untuk mengatasi hal itu Fuad? Kalau cara mengatasinya ke depannya Fuad bakal menahan diri Bu. Terus lebih bisa berpikir sebelum bertindak gitu Bu. Ya kalau begitu, kalau kita ingin mengatasi masalah, kira-kira menurut Fuad apa yang bisa Fuad lakukan? Fuad bakal berpikir dulu sebelum bertindak Bu. Terus kalau mau marah pun Fuad tanya ke orang tua dulu Bu. Masalahnya kalau bisa diselesaikan baik-baik, baru Fuad bakal tidak marah gitu. Ya, berarti gimana rasanya Fuad kalau menjadi orang seperti itu? Keren Bu, nggak bisa kontrol emosi gitu, nggak langsung marah-marah gitu Bu kalau difitnah sama orang gitu. Iya, benar Fuad. Jadi terima kasih ya Fuad melihat atas kajian Fuad di sini. Lalu nanti ibu panggil Bram juga dan Fuad bisa memberikan maaf Fuad kepada Bram ya. Ya Bu. Jadi silakan Fuad kembali ke kelas ya. Permisi dulu Bu. Itu Bu. Permisi Bu. Iya Khaira, silakan duduk. Makasih Bu. Iya sama-sama. Apa kabar Khaira? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Khaira, ibu dengar Khaira ada masalah dengan fisika, bisa mengerti? Iya Bu, Kayla gunain HP waktu teman-teman lagi berdiskusi di kelas. Oke, ada informasi yang mau Khaira tambahkan? Sebenarnya Kayla nggak sengaja ngelakuin itu Bu. Kayla dengar kabar kalau misalnya kakak Kayla lagi sakit. Kayla cemas, terus Kayla tunggu kabar dari kakak Kayla, jadinya gunain HP. Ya Khaira, ibu di sini ingin menyampaikan bahwa kita di sini tidak mencari siapa yang salah ya, tapi kita mencari bagaimana penyelesaian masalah Khaira ya. Iya Bu. Ibu juga tahu kalau Khaira melakukan hal ini karena rasa sayang Khaira kepada kakak ini. Tetapi Khaira sadar tidak kalau yang Khaira lakukan itu akan menimbulkan masalah untuk Khaira? Iya Bu, saya sadar. Khaira, bagaimana dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Apakah menurut Khaira sudah Khaira langgar atau belum? Iya Bu, itu Kayla melanggar karena tidak diperbolehkan memegang HP kecuali guru tersebut memberikan izin. Dan Kayla juga tidak menghargai teman-teman lagi berdiskusi. Berarti Khaira ingat ya dengan keyakinan kelas kita. Nah, menurut Khaira, yang Khaira lakukan itu tadi apakah sudah mencerminkan sikap tersebut Khaira? Belum Bu. Jadi, menurut Ibu tentu ada cara lain untuk kita bisa menghargai dan menghormati orang lain dalam masalah ini. Dan menurut Khaira? Iya Bu, sama. Ya Khaira, untuk itu kalau Khaira untuk kedepannya, Khaira itu mau jadi orang seperti apa? Ini menjadi orang yang menghargai orang lain karena kalau misalnya kita menghargai orang lain, pasti orang tersebut juga menghargai kita. Untuk itu bagaimana Khaira mewujudkan ini seperti apa? Kayla akan menghargai setiap kejadian tentang orang lain dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Oke, bagus sekali Khaira ya. Nah, jadi untuk kedepannya Khaira setelah kali ini, bagaimana Khaira untuk menemui bukti Sarmiati, apa yang Khaira lakukan? Ya Bu, Kayla sepulang ini akan meminta maaf kepada Lutfi karena telah melanggar dan tidak menghargai ibu tersebut. Ya, terima kasih ya Khaira ya. Jangan lupa ya, terima kasih untuk sudah datang kembali. Ya Bu, ini Bu. Ya. Saya Fuad Fadila Elsa dari kelas 11 F1. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan ibu guru untuk menyelesaikan masalah yang saya buat agar saya dapat mengendalikan emosi dari perilaku teman saya. Sekian, terima kasih.
Saya Kaila Rahman Dwi Kirana dari kelas F1 sangat senang sekali dan berterima kasih kepada Ibu Guru karena telah mengajak saya berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang saya buat. Dan saya menjadi orang yang dapat menghargai orang lain berkat dari saran dan motivasi Ibu Guru. Terima kasih.